Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang bab trigonometri. Nah, ini kita belajar yang bab dasar teori awal tentang trigonometri. Tri berarti bahasa Jawa tiga artinya ya. Jadi ada tiga rumus dasarnya. Apa sih trigonometri? Orang banyak memperdebatkan. Silakan boleh cari definisinya di mana aja. Tapi kalau saya sendiri menerjemahkannya, trigonometri itu adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, setiap sisi yang dibandingkan punya nama sendiri-sendiri. Sisi depan, ini sebelum gambar itu kita buat segitiga siku-siku itu kayak gini, ya kan? Lalu kita buat, misalkan sudutnya di sini. Kita tentukan dulu nama-nama sisinya. Bagian depan sudut ya kita kasih nama sisi depan. Yang ini pasti sisi miring, yang sini pasti sisi samping. Jadi kalau udah ada depan miring, sisanya pasti samping. Nah, kembali ke tadi definisi awal, perbandingan sisi-sisi itu punya nama masing-masing. Jadi kalau depan nih, bagi ini itu namanya sin theta, sinus theta, sering dibaca sin theta. Kalau samping dibagi miring, itu kosinus theta derajat. Nah, kalau misalkan yang depan dibagi dengan samping, ini bagi ini sama ini udah, ini sama ini udah, berarti yang belum kan ini sama ini. Berarti depan bagi samping namanya tangan theta, atau sering dibaca tan, sin cos tan. Depan miring, samping miring, depan samping. Biasanya rumus acak-acaknya waktu saya SMA ini sami cos, samping bagi miring cos, demi sin, demi sin. Kalau tangan itu depan bagi samping. Nah, saya waktu SMA dulu ngapalnya begini dari guru saya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mengalir. Nah, sami cos demi sin ta desa, ya, sami cos demi sin ta desa. Berarti ada kebalikannya dong, Pak. Ini sama ini udah, ini sama ini udah, ini sama ini udah. Nah, kalau dibalik bagaimana? Nah, kebalikannya berarti kosekan theta derajat berarti dibalik, miring bagi depan. Sekan berarti sekan theta derajat berarti miring bagi samping. Kotangen berarti kalau depan bagi samping dibalik jadi apa? Samping bagi depan. Nah, ini adalah kebalikan daripada trigonometri yang awal tadi, sin cos tan, ya. Oke, ya, ini adalah teori dasarnya, wajib dihafalkan. Bagaimana, Pak? Contohnya begini. Nah, kalau misalkan ada segitiga siku-siku. Nah, ini siku-siku di sini, ini sudutnya theta. Kemudian di sini 3, sini 4, sini 5. Berarti kalau ditanya berapa nilai sin tetanya, berapa nilai cos tetanya, berapa nilai tan tetanya, kita lihat sudutnya dulu di mana posisinya. Oh, sudutnya di sini. Berarti tentukan mana yang depan. Ini sudut, berarti depannya sini. Oh, ini depan. Berarti yang sini adalah miring, berarti ini samping. Jadi kalau gambarnya seperti itu diputar kayak apapun akan kembali ke bentuk depan samping miring. Plus kalian harus hafal teori Pythagoras karena akan sangat membantu menyelesaikan soal ini. Berarti sininya berapa? Depan bagi miring, depannya 4, miringnya 5. Cosnya samping bagi miring, sampingnya berapa? 3, miringnya 5. Kalau tangan depan bagi samping berarti 4/3. Nah, kira-kira begitu kalau ditanyakan sin cos tan. Lagi Pak, lagi. Oke ya, ini dasar banget. Oke, kalau misalkan saya buat segitiga ini, nah, kira-kira bentuknya yang rada aneh. Nah, begini dah. Oke, nah di sini siku-siku. Nah, sekarang kita tulis di sini 10. Kemudian di sini 24. Sudutnya di sini. Nah, berarti berapa sin theta? Berapa
cos theta. Berapa tangen tetanya? Ingat, kalian mesti hafal teorema Pitagoras. Kalau ada Pitagoras 10, 24, yang di TNT pasti tahu. Pakai triple yang mana ini? Triple, waktu SMP kan sudah 3, 4, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29. Cukuplah untuk anak SMP dan SMA. Misalnya ya nyari pakai rumus ATM, kalau nggak bisa pakai Pitagoras. Berarti kalau ada 10, 24, satunya berapa lagi? Pakai yang mana? Pasti pakai ini. Ini kali 2 kan 10. Kali 2 kan 24. Berarti yang belum 13. Kali 2 berapa? 26. Oh, ini 26. Jadi langkah pertamanya cari dulu sisi yang belum ketahuan. Sekarang udah ketahuan semua. Sudutnya katanya di sini. Mana yang jadi depan sudut? Oh, ini sudutnya, berarti ini depan. Nah, gitu. Kalau saya cari depan, cari miring. Miring selalu yang paling panjang. Oh, berarti ini miring. Berarti sisanya apa? Sisanya adalah samping. Kalau sudah ketemu gampang, tinggal masukkan sin demi 24 sama 26 per 26. Cos sami berarti 10 per 24. Tangan besar, depannya berapa? Depannya 24. Sampingnya 10. Silakan. Jadi sederhanakan itu. Gampangan sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti kalian ketemu dengan soal-soal kayak gini yang berkaitan dengan sudut, maka kalian juga wajib menghafalkan sudut istimewanya. Nah, satu putaran itu kan 360 derajat. Nah, 360 derajat kita untuk sudut istimewa kita ngapalin di kuadran 1 saja. Sudut istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena nilainya bisa diketahui. Wajib hafal. Di kuadran 1 saja yang kita tulis ya. Nah, kita buat tabelnya. Tabel sudut istimewanya wajib dihafalkan. Nah, bagi menjadi 3. Apa aja? Ya, sin, cos, tan. Ini kuadran 1. Apa sih Pak kuadran? Nanti tahu kuadran itu apa saja. Kita bagi menjadi mulai dari yang istimewa 0, 30, kemudian 45, kemudian 60 sampai 90. Masing-masing ada nilainya. Sin 0 nilainya 0. Sin 30 setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Harus hafal, harus. Ini cos kebalikan dari belakang. 1 setengah akar 3. Sini sama setengah akar 2 setengah, di sini 0. Mundur. Ini kebalikan. Ini. Kalau tangan pembagian sin dibagi cos jadi tan. 0 dibagi 1 0. Ini dibagi ini setengahnya coret 1/3 akar 3. Ini dibagi ini sama berarti 1. Ini setengahnya coret tinggal akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, ini adalah sudut istimewa, wajib dihafalkan. Karena kalau enggak kita bingung. Pak, kalau misalkan menentukan selain ini Pak, sedangkan satu putaran itu ada 360 derajat. Nah, sebenarnya ada 2 rumus ya. Tapi saya kasih kalian triknya saja yang gampang. Ini saya bagi lingkaran itu menjadi 4 bagian. Jadi langkah pertamanya adalah kalian ngapalin ini dulu. Pahamin ini apa itu sin cos tan. Kayak gini contohnya. Hafal juga tambahannya teori dasarnya adalah Pitagoras. Kemudian kalian hafal sudut istimewa. Harus hafal. Kemudian ini kita bagi menjadi 4 kuadran. Wilayah 0 sampai 90 kita namakan kuadran 1. Nah, ini kuadran 1. Kemudian di sini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Sudutnya berapa, Pak? 0, 90,
180, 270, balik lagi satu putaran penuh 360 derajat. Cara ngapalinya, kalau di kuadran 1 berarti ini istimewanya ini itu selalu bernilai positif, baik sin, cos, tan itu positif. Ada sin, ada cos, ada tan, itu semuanya bernilai positif. Nah, positif semuanya nih dihafalin nih. Sehingga kalau Pak ini ngapalin jadinya semuanya positif. Nah, kalau yang di sini yang positif itu sinnya aja. Sinnya positif, berarti tangan cos bernilai negatif. Nah, di kuadran 2. Tapi kalau di kuadran 3, ini yang positif cuma tangan. Positifnya tangan. Berarti kalau sin sama cosnya negatif. Sin negatif, cos juga negatif. Nah, kalau kuadran 4 itu hanya cosnya yang positif. Nah, di sini sinnya negatif, kemudian tangannya juga negatif. Jadi kalau gampangnya Pak ini ngapalinnya begini. Semua sin positif, tangannya cos ku. Nah, jadi kalau saya ngapalinnya biar apa langsung kuadrannya semua cintaku. Nah, seperti itu kira-kira. Dihafalin apa? Semua cintaku. Jadi ini semua cintaku. Nah, gitu ya. Kita ngapalinnya ini. Tulis di sini dah. Semua cintaku. Kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangan, kuadran 4 cos. Nah, ini adalah triknya untuk menghafalkan kuadran-kuadran dalam trigonometri. Maksudnya bagaimana, Pak? Nah, dengerin. Sekarang kita masuk sedikit tentang sudut berelasinya. Nah, sudut berelasinya. Maksudnya apa, Pak? Nah, dengerin. Untuk sudut berelasinya ini menjelaskan hanya menggunakan yang 360 sama 180. Saya nggak pakai 90 dan 270 karena kalau pakai 90 270 nanti beda. Contohnya begini aja ya, dengerin. Nah, saya kasih ini alfa. Nah, ini alfa, ini rumus juga ya, paling jadi banyak catatannya. Ini 180 min alfa. Nah, begini. Yang ini daerah wilayah 3 plus alfa. Yang ini 360 min alfa. Kalau kalian menggunakan alfa 180 min alfa, 180 plus alfa, 360 min alfa, kalian tidak perlu merubah fungsinya. Sin cos tannya nggak berubah. Kalau biar paham, lihat contohnya. Sudut berelasi contoh. Ditanyakan berapa nilai sin dari 240. Nah, kita lihat tabel nggak ada, pasti kita ngeliatnya kalkulator. Nah, sekarang perhatikan, bagaimana kita bisa tahu nilai sin 240? Langkah pertama, lihat sudutnya 240. Ada di kuadran berapa? 0 sampai 90, 90, 180, 180, 270. Berarti lebih dari 180 di bawah 270. Berarti dia adanya di kuadran 3. Ingat, kuadran 3 itu semua cinta. Berarti yang positif adalah tangan. Pasti nanti hasilnya di sini adalah negatif. Nah, pasti negatif nanti. Itu pasti negatif. Karena apa? Kuadrannya kuadran 3. Ingat, berarti dia kuadran 3. Yang positif adalah tangan. Sin dan cosnya harus negatif. Sudutnya, lihat yang saya kotakin, 180 tambah alfa. Maksudnya apa? Maksudnya kita pakai sin 180 tambah berapa? Biar jadi 240. Berarti sin berapa? 180 ditambah 60. Yang dipakai ininya. Ini yang dipakai. Berarti sama aja nyari sin 60. Nah, ketika ketemu sin 60, kalian kan bisa lihat tabel. Sin 60 itu setengah akar 3. Maka nilainya adalah min setengah akar 3. Jadi sin 240 itu
sama dengan min setengah kan? Iya. Ingat ya, saya nggak pakai 90 sama 270. Karena kalau sin pakai 90 sama 270 nanti yang sudut relasinya yang kedua ya. Kalau yang ini pakai yang ini dulu, yang pakai 360 sama 180. Contoh lagi. Contoh, misalkan kita nyari tangen daripada 120. Nah, berapa nilainya? Pertama kayak tadi, tentukan kuadrannya. 120 ini ada di kuadran berapa? Oh, 120 ada di kuadran yang ke, kan lebih dari 90, di bawah 180 kan? Berarti di kuadran kedua. Oh, dia kuadran 2. Berarti kalau kita tahu kuadran 2, kita bisa mikir kuadran 2. Semua sin yang positif hanya sin. Berarti tangan harus negatif. Oh, jawabannya pasti negatif nanti. Berarti tangan di sini lihat sudutnya 180 kurang alfa. Berarti tangan berapa? 180 kurang berapa jadi 120? Tangan 60. Oh, berarti negatif tangan 60. Berapa nilai tangan 60? Lihat tabel kalau belum hafal. Nah, artinya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah cara mudahnya kita belajar trigonometri tahap dasarnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Nanti yang ketiga kamu cari sendiri ya. Coba tes. Tangan misalkan 150 ditambah cos 120 dibagi misalkan sin 330. Silakan dicoba, nanti kirim jawabannya ke sini. 085718206171. Insya Allah dibalas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.